Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, para jamaah subuh yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati Allah, subuh hari ini kita akan kembali mengkaji bahasan Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana yang kita kaji masih seputar kitab sholat tentang azan. Dan kali ini hadis nomor 213 halaman 74. Kita lihat hadis masih membicarakan tentang azan. Kali ini azan dengan berwudu terlebih dahulu. Kita lihat hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Moga dibaca. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adhdhinu illa mutawaddiun wa dha'afahu aidan. Dalam riwayatnya pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diperkenankan azan kecuali orang yang telah berwudu. Dilemahkan oleh At-Tirmidzi pula. Taib. Kita lihat diberikan catatan hadisnya hadis yang dhaif. Karena sanadnya terputus, maka hadisnya tidak sahih, tidak juga sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bukan merupakan perkataan para sahabat. Namun kesimpulan yang bisa kita ambil, disunahkan dalam keadaan bersuci ketika azan. Disunahkan dalam keadaan bersuci ketika azan. Karena azan adalah ibadah dan zikir kepada Allah. Karena azan adalah ibadah dan zikir kepada Allah. Di sini ada perkataan saking Imam Nawawi. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' jilid ketiga. As-sahhu ma yahtaju bihi ala syar'iyyati thahara lil azan. Yang paling sahih ini jadikan dalil tetap disyariatkannya wudu ketika azan. Faedah yang lainnya, zikir secara umum
zikir secara umum baiknya dalam keadaan berwudu. Zikir secara umum baiknya dalam keadaan berwudu. Jadi secara umum zikir seperti itu ya. Apa dalilnya? Di sini ada hadis dari Nabi SAW ketika itu beliau kencing. Ada yang mengucapkan salam. Nabi SAW nggak mau jawab dulu sampai beliau berwudu. Lalu ketika itu Nabi SAW katakan, inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhurin atau qala ala taharatin. Kata Nabi SAW, aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci atau dalam keadaan taharah. Maka di sini menunjukkan beliau cuma tidak suka saja. Namun zikir dalam keadaan tidak berwudu gimana hukumnya? Ya masih boleh. Kita katakan makruh. Maka baiknya dalam keadaan berwudu. Maka kalau misalnya bapak-bapak belum wudu, sudah masuk masjid, wah ini nggak ada yang azan ini, belum ada yang azan, maka boleh nggak dia azan? Boleh. Dia azan dulu, baru setelah itu wudu. Namun bagusnya apa? Bagusnya dalam keadaan wudu dulu, baru kemudian azan, mengumandangkan azan. Terus bagaimana lagi faedah berikutnya? Orang yang junub, apakah sah azannya? Sebagian ulama di sini katakan tidak sah karena hadis ini tadi. Namun hadis ini dhaif. Namun pendapat yang tepat makruh azan bagi yang junub. Dengan catatan azannya di luar masjid. Karena biasanya dulu azan itu di menara, teriak-teriak, berarti orang masuk. Jenengan ada menara nggak yang bisa naik ke atas itu terus teriak-teriak gitu? Ada nggak? Nggak ada. Genteng gitu naik ke atas. Nah, naik ke atas genteng baru teriak-teriak gitu paling adanya. Kalau sekarang berarti nggak bisa. Kalau dulu dengan catatan apa tadi? Selama tidak masuk dalam masjid. Kenapa kalau masuk dalam masjid? Junub tidak boleh berlama-lama di masjid. Diberi catatan, orang junub tidak boleh lama-lama di masjid. Jadi misalnya nih, bapak-bapak yang biasanya azan junub, mimpi basah, ya jomblo, ya junub, ya toh bisa nggak junub? Bisa saja. Terus, wah datang ke masjid, wah ini belum ada yang azan. Yang biasanya azan belum bangun, ini belum bangun, wah siapa yang mau azan dulu nih? Saya belum mandi junub juga. Maka kalau pakai pendapat yang tadi, syaratnya jangan sampai masuk masjid, ya berarti boleh. Berarti dia teriak-teriak dari luar masjid itu nanti. Wong edan berarti itu teriak-teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapa Pak azan luar masjid? Wah junub aku, iki urung ana sing azan.
Namun kalau dia mau suruh mandi dulu ya segera hadasnya itu hilang, berarti guyur air ke seluruh badan, setelah itu baru mengumandangkan azan. Jadi mic-nya ditarik keluar berarti. Agak panjang mic-nya. Ini ya. Ya pokoknya mikir jangan sampai dalam masjid. Paham ya? Jadi kenapa junub itu tidak? Jadi kesimpulannya tidak kalau untuk saat ini. Berarti junub tidak mengumandangkan azan untuk saat ini. Kenapa tadi? Karena orang junub tidak boleh berlama-lama di masjid. Duduk di masjid kayak gini nggak boleh. Nah, terus kita lihat hadis 214. Walahu an Ziyad bin al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adzana fahuwa yuqimu wa dha'afahu aidan. Dalam riwayatnya pula dari Ziyad bin al-Harith radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengumandangkan azan, maka ia yang mengumandangkan iqamat. Dilemahkan oleh At-Tirmidzi pula. Baik. Sekarang satu lagi di bawahnya dari Abu Daud. Wali Abi Dawud man hadithi Abdullah bin Zaid annahu qala ana ra'aituhu ya'nil adana wa ana kuntu uriduhu qala fa'aqim anta wa fihi dha'fun aidan. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Zaid, ia berkata, aku telah memimpikannya, yaitu azan, dan aku menginginkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kumandangkanlah iqamat olehmu. Hadis ini dilemahkan pula. Nah, diberi catatan hadis 214 dan 215 dhaif, lemah. Nah, dua hadis tadi kan sebut yang azan itulah yang iqamah. Betul nggih? Yang azan itulah yang iqamah. Namun kalau hadisnya itu lemah, berarti tidak harus. Berarti kesimpulannya yang mengumandangkan azan dialah yang mengumandangkan iqamah. Namun tidak wajib. Yang mengumandangkan azan itulah yang mengumandangkan iqamah, namun tidak wajib. Karena azan dan iqamah dua ibadah yang berbeda. Azan sendiri, iqamah sendiri. Iki wis dipisah. Ini si A niki azan, ini kan sholat dulu. Si A punya uzur, ke belakang dulu. Wah, iki wis waktu iqamah, Pak Imam sudah datang. Maka ada di situ yang pas mau iqamah, silahkan untuk iqamah. Dengan perintah imam juga berarti. Intinya memang baiknya yang azan itu yang iqamah, namun tidak wajib. Namun kalau sudah ada yang muazin tetap, nggak boleh ada yang nyelonong ambil azan ataupun iqamahnya. Pokoknya yang sudah bertugas itu yang kerjakan tugasnya. Apalagi kalau di masjid-masjid besar kayak Masjidil Haram, oh kamu mau datang mau azan gitu, wah terus ditangkap polisi langsung kamu itu. Kalau masjid-masjid besar, wah aku azan sih ngerti Madinah iki kaya apa azane. Nggak bisa. Itu sudah jadi pegawai tetap untuk muazin dan juga yang mengumandangkan iqamah. Baca lagi hadis 216, 217. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzinu amlaku bil adhani wal imamu amlaku bil iqamati rawahu Ibnu Adiyyin wa dha'afahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin itu lebih berhak untuk azan dan seorang imam itu lebih berhak untuk iqamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan dilemahkan olehnya. Walil Baihaqi nahwuhu an Aliyin radhiyallahu anhu min qawlihi. Dalam riwayat Al-Baihaqi ada hadis yang semisal dari Ali radhiyallahu anhu dari ucapannya sendiri. Baik. Kesimpulannya di sini, dua hadis ini riwayatnya dhaif. Maaf, yang satunya saja, yang nomor 216 itu dhaif, nomor 217 cuma perkataan Ali. Hadis 216 itu dari Abu Hurairah, hadisnya dhaif. Kemudian yang 217 itu cuma perkataan Ali saja. Yang tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, sekarang kita lihat maksud hadis. Yang mengumandangkan azan hendaklah memperhatikan masuknya waktu sholat. Yang mengumandangkan azan hendaklah memperhatikan waktu sholat. Muazin itulah yang bertanggung jawab pada waktu sholat. Muazin itulah yang bertanggung jawab pada waktu sholat. Maka nanti Bapak lihat kalau sudah ada muazin tetap, sudah ditetapkan Ji, maka nggak boleh dia alasan wah aku arak ngarit sih. Ya, dia mau pergi kemana dulu, urusan dia dulu. Kalau memang sudah ditetapkan dia itu yang nanti azan, berarti kalau sudah masuk waktu ngasar misalnya, nanti orang ini yang kumandangkan azan. Dia sudah perhatikan waktu, oh ini 5 menit lagi. Dia memperhatikan waktu sholat. Kemudian faedah yang berikutnya, untuk iqamah menjadi wewenangnya imam. Untuk iqamah menjadi wewenangnya imam. Artinya iqamah atas perintah imam. Iqamah itu atas perintah imam. Jadi misalnya imamnya ini belum datang, sudah ada imam tetap, nggak boleh ada dulu yang iqamah, tunggu dulu, oh, imamnya belum keluar. Maka biasanya yang terjadi pada Nabi SAW, kalau beliau belum keluar, para sahabat sudah tunggu lama, ada yang manggil. Wahai Rasulullah, ini para sahabat sudah tunggu sholat Isya, ini kok belum keluar. Nah, ada yang manggil Rasulullah SAW. Sebab tahu Rasulullah SAW ketiduran. Para sahabat yang Isya itu biasanya nunggu, karena sholat Isya itu biasanya diakhirkan. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi SAW juga. Kalau untuk iqamah beliau yang perintah, walaupun ada yang tanggung jawab. Berarti apakah standarnya pakai waktu, pakai jam di kita nanti jamnya bunyi baru iqamah? Enggak juga.
Imamnya belum datang ya sudah, berarti nunggu imam walaupun jamnya sudah tit, nggak ngaruh itu. Karena bukan jam yang ngatur waktu sholat untuk iqomahnya, namun siapa yang ngatur? Imam. Imam yang tentukan, oh ini kita percepat saja, ini jamaah, ini mau kajian akbar ini. Ya, ini mau kajian akbar, nggak bisa kita tunda-tunda. Jamaah sudah kebak full, wah dimajukan, cuma 5 menit saja, iqomah langsung. Namun kadang imam memutuskan lama, wah ini nimbang-nimbang jamaah ini belum siap-siap, diundur dulu 25 menit, 30 menit, ada yang masih dalam perjalanan. Ada yang baru siap-siap mandi bar negal. Ya kan, mungkin kan seperti itu. Mungkin imam tinggal putuskan dia kapan mau majukan waktunya, kapan mau mundurkan lagi. Jadi enak sekali seperti itu. Berarti kalau ada waktu menunggu, kalau ada waktu menunggu, berarti baiknya sholat itu tidak cepat antara azan dan iqomah, jedanya tidak terlalu cepat, beri waktu. Itu jadikan kebiasaan, apalagi sholat subuh. Kenapa sholat subuh lebih dipentingkan jedanya? Karena waktunya. Karena apa? Waktunya ya cepat juga. Kenapa? Orang mau persiapan itu berat. Azan subuhnya sudah azan, baru lihat jam, urung tangi loh itu. Terus mau bangun lagi ke kamar mandi, belum lagi junub, Jalannya aja masih nah, mau pergi lagi ke masjid, terus malas-malasan loh itu. Berat. Makanya kalau diberikan jeda yang lebih banyak lebih bagus. Nah sekarang kita lihat doa yang terkabul antara azan lan iqomah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamati rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik. Hadis ini membicarakan tentang doa antara azan lan iqamah. Kesimpulan hadisnya itu hasan. Lalu apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Satu, dianjurkan berdoa antara azan dan iqamah. Dianjurkan berdoa antara azan dan iqamah. Angkat tangan atau tidak? Ketika berdoanya, baiknya mengangkat tangan. Tadi ya ini azan, jadi kan mau nunggu iqamah, sholat sunnah sampun, sambil nunggu angkat tangan berdoa. Biasanya orang-orang kita tuh jarang seperti ini. Ngerti ini doa niku bar sholat. Padahal paling bagus juga atau memanfaatkan juga antara azan lan iqamah. Ada waktu itu dimanfaatkan. Kemudian faedah yang berikutnya, doa antara azan dan iqamah mudah terkabul.
mudah terkabul. Jadi sama nanti seperti sepertiga malam terakhir, juga ada doa bar sholat. Nah ini doa-doa terkabul itu. Jadi ada momen waktu, manfaatkan di situ. Kemudian faedah yang ketiga, baiknya tidak mengganggu orang yang berdoa dengan puji-pujian. Coba kalau puji-pujiannya dikeraskan, coba terganggu apa tidak? Terganggu. Wah ini arah doa kok malah kono ke ribut. Kalau dia mau berdoa sungguh-sungguh, dia pingin nggak ada kanan kiri yang ganggu. Berarti baiknya kita tidak memberikan gangguan-gangguan ketika azan, antara azan dan iqamah. Biar orang nanti yang ingin sholat rawatib ya bisa khusyuk, yang ingin berdoa juga bisa khusyuk, nggak terganggu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, di sini ada anjuran untuk menghadiri sholat berjamaah lebih awal. Untuk menghadiri sholat berjamaah lebih awal. Nah ini kan datang duluan nih, wis azan, wis siap-siap. Dan dia sudah paham azan dan iqamah di masjidnya nggak terlalu jauh, ya sudah dia datang lebih dulu. Nah setelah datang ke masjid, sholat sunnah. Nantinya setelah sholat sunnah ini baru dia memanjatkan doa. Doa ini jadi doa yang terkabul. Karena tadi ya, doa antara azan dan iqamah itu doa yang diijabahi. Terus hadis yang terakhir tentang azan 219. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqama mahmudal ladzi wa'ata halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah akhrajahul arba'atu. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika mendengar azan berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'athu maqaman mahmudal ladzi wa'atahu. Artinya, ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan solat yang ditegakkan, berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangunkanlah beliau dari tempat yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan, maka dia akan memperoleh syafaat dariku pada hari kiamat. Dikeluarkan oleh imam yang 4. Baik, hadis 219 dikeluarkan oleh yang 4. Dan di lafaz yang lain itu ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad. Sebagian ulama itu masukkan tambahan ini boleh, ada juga yang tidak masukkan di situ. Jadi ada yang tidak sampai innaka la tukhliful mi'ad. Lihat kalau di sini ya sampai wa'atta wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'atta.
Itu satu riwayat. Kalau tambah lagi innaka la tukhliful mi'ad dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Namun sebagian ulama mengatakan hadisnya syadz, menyelisih riwayat yang lebih kuat. Baik, faedah dari hadis ini satu, disunahkan membaca doa dalam hadis setelah azan. Membaca doa dalam hadis setelah azan. Kemudian faedah yang kedua, dalam lafaz doa setelah azan tidak ditemukan lafaz sayyidina. Ada enggak tadi kalimat sayyidina di situ? Enggak ada. Tidak ditemukan lafaz sayyidina, lafaz sayyidina. Kemudian maksud wasilah dalam hadis adalah kedudukan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kedudukan bagi Nabi SAW di surga. Ada yang ketika baca ini itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati Muhammadin wa salatul fadilah wad darajatur rafi'ah. Gak perlu tambah itu. Ya, tadi wasilah tadi adalah kedudukan tertinggi di surga. Ada yang tambah lagi dan derajat yang tinggi nantinya. Dia tambah lagi wad darajatur rafi'ah. Gak perlu. Terus faedah yang berikutnya lagi, maqamam mahmudah, maqamam mahmudah atau tempat yang terpuji dalam doa dimaksud untuk syafaatul uzma, dimaksud untuk syafaatul uzma. Di syafaatul uzma itu syafaat yang paling besar pada hari kiamat untuk orang yang terdahulu dan orang yang belakangan semuanya, yang beriman maupun kafir. Apa yang ada dalam syafaatul uzma? Nabi SAW minta pada Allah supaya sidang hari kiamat segera dimulai. Karena nunggunya lama, orang-orang itu pada gelisah. Maka mereka datangi Nabi Adam, kemudian Nabi Ulul Azmi yang lainnya, sampai ujung-ujungnya semua saling melempar dan suruh menghadap Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW sujud di hadapan Allah. Baru disuruh, Nabi silakan engkau minta. Maka Nabi SAW baru diizinkan memberikan syafaat, yaitu syafaatul uzma tadi. Lalu faedah yang terakhir, membaca doa setelah azan
akan dimudahkan mendapatkan syafaat Nabi. Akan dimudahkan mendapatkan syafaat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan catatan ya, asalkan orangnya itu bertauhid. Kalau orangnya kok melakukan syirik, mau bolak-balik baca doa setelah azan juga nggak akan dapat jaminan untuk dapat syafaat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup sampai hadis 219. Pembahasan azan pun rampung. Pengumuman minggu depan kajian Ahad paginya diganti dengan kajian daurah. Jadi ikut daurah pokoknya. Kalau mau daftar masih bisa atau tidak? Boleh, namun nggak dikasih nginap, disuruh pulang. Datang boleh tapi tidak boleh nginap. Datang boleh, nggak boleh nginap. Kan pulangnya nanti kan jam 3. Boros nanti. Boros air di sini. Terus tanggal 9-nya itu sekalian ada tablik akbar. Jadi kita kajian besar. Nantinya sekalian bagi-bagi jilbab. Jilbab nih. Mugi-mugi ya koko belum dilihat. Ya. 9 itu Ahad Pahing jam 9 pagi mulai, namun undangannya jam 8. Jam 9 mulai, rampungnya jam 11. Jadi suruh jamaah itu siap-siap. Bagi yang punya acara-acara mau negal, mau ngarit, pokoknya stop dulu untuk hari itu, pending dulu. Bar kajian baru mau aktivitas kayak itu, monggo. Baik, ada pertanyaan? Ya. Kajian daurah tanggal 9. Ini Daurahnya saking tanggal 8 sampai 11. 4 hari. Tanggal 8 niku Sabtu, 9 niku sekalian tablik akbar, sekalian ada daurah. Kemudian tanggal 10 Senin, buatan libur kalau kantor. Tanggal 11 tanggal merah tahun baru Hijriah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tentang tadi muadzin yang tetap. Namun di kota besar ini banyak sekali yang belum menetapkan muadzin tetap. Contohnya di Pasar Beringharjo. Ini saya dulu sering waktu adzan itu, padahal masjidnya kan gede. Saya pernah adzan di Masjid Beringharjo. Pas kebetulan saya mau maghrib, imam tetap juga tidak ada. Bagaimana kalau kita itu maju jadi muadzin pertamanya terus jadi imam, apakah itu sah? Itu sama namanya saja wong pasar. Nggak banyak yang mukim di situ. Gaweannya coba mikir bisnis. Makanya ketika jam sholat yang artinya cuma datang sholat sudah pergi lagi, lanjut lagi bisnisnya. Namun bagusnya tetap ada muazin, tetap ada imam, tetap juga yang ditunjuk. Berarti kalau tidak ada, yang lainnya boleh maju untuk imami. Jadi tidak masalah itu. Bukan masalah. Yang kedua, biasanya doa setelah adzan itu ada tambahan. Misalnya sudah minakalat mu'minat, ada tambahan ya arhamar rahim. Ini benar atau Itu bid'ah. Nggak ada tambahan. Sering orang-orang itu menambah. Ya sama tadi. Ya, wa darajatur rafi'ah. Tadi sama, tidak ada tambahan itu dalam hadis, maka nggak perlu nambah-nambah. Sama seperti Sayyidina, nggak ada juga dalam hadis, jadi nggak perlu tambah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah, nggak perlu nambah. Iya, tadi kan yang innakalatul mu'minat diterangkan oleh Ustaz itu tidak ada kata-kata cuma sampai mako mama. Tidak ada tambahan innakalatul mu'minat. Bang Atta itu boleh gitu loh.
Iya. Tapi orang-orang itu mengartikan kok itu boleh, berarti tambah ya arhamar-rahimin boleh gitu loh. Boten. Ya, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, Mbak Janadi. Pak Mike. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi yang dibahas adzan dan iqamah. Kalau dulu itu yang menyuruh iqamah itu imam. Kalau sekarang rata-rata Jamaah. di tempat saya itu makmum yang menyuruh. Apa itu maksudnya? Karena imamnya belum ada tetap. Yang kedua, imamnya itu seolah-olah bukan berkuasa di situ. Harusnya imamnya dipilih yang tetap, dan kuasa untuk mengimami berarti kuasa dia. Diingatkan aja, ini yang boleh iqamah nanti tunggu perintah imam. Dan yang ketiga, imamnya ya biasanya lunga, ora pamit. Terus kalau ada pun ya orang mangkat. Ya, imamnya juga nggak peduli mau yang tetap enggak. Kadang datang yuk, kadang ora, yuk kadang telat. Zamannya wis gelisah gitu. Yang kedua, ini berkaitan dengan yang dikatakan tadi, orang yang belum wudu itu masih boleh mengundang atau mengumandangkan azan, itu masih boleh, tapi dihukumi makruh. Bagaimana kalau seorang perokok yang mengumandangkan azan, apakah itu ya dihukumi makruh? Ya ngerti jawabanku. Iya, wis paham. Enggak usah merokok. Selesai. Kalau enggak dia buang rokok, udah dia buang terus azan itu. Sebaik-baik orang itu ketika masuk masjid mulut tidak dalam keadaan berbau. Itu. Mau ngimami apa muadzin. Terus siapa lagi? Pak Parja. Kita monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak Ustaz. Pertama, Ya. Cengkoknya azan itu apakah ada aturan? Kedua, panjang pendeknya azan itu apakah beda dengan panjang pendeknya pada saat kita baca surat tertentu? Pokoknya aturan panjang pendeknya tetap diperhatikan, tasdidnya diperhatikan, yang umumnya diperhatikan juga. Namun kadang dilanggar untuk panjang, ya kadang yang panjang sekali. Ya, tetap diperhatikan. Cengkoknya itu maksudnya pas kapan? Seni suaranya gitu. Patahnya di mana gitu? Misalnya gitu loh. Seni suaranya gitu loh. Nah kalau enggak seni ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ya enggak seni itu tak katanya gitu loh. Tapi Allah Akbar, Allah. Pokoknya itu enggak harus. Masing-masing orang punya cengkok sendiri. Iya. Kalau enggak seni itu ya Boleh. Namun yang penting tidak merubah panjang pendeknya atau hilang tasdidnya. Ada lagi? Ya, Pak Yaji. Langsung saja. Apakah ada hadisnya atau kalau sebelum azan itu biasanya zikir terlebih dahulu? Yang kedua, apakah ada sikap yang dianjurkan ketika memandangkan azan? Baik. Kalau untuk bacaan sebelum azan nggak ada, nggak suruh baca sholatul Allahumma sholli ala Muhammad terus baru Allahu Akbar, nggak. Langsung masuk saja. Mau pakai niat juga nggak usah juga, niat sudah dalam batin. Terus yang kedua tadi? Sikap. Nah, berdiri. Kemudian yang kedua, posisinya dalam keadaan tangan jarinya ini berada di dalam telinga. Gini, sambil pegang. Kemarin sudah kita lewati ini. Ya. Sambil pegang gini.
dia dengan mic tadi, nanti pada ucapan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah saja baru ya noleh kanan noleh kiri, itu saja. Kalau misal tangannya tidak di telinga gimana? Tidak apa-apa. Makin nyaring kalau tangannya di telinga. Fungsinya itu memperkeras suara. Fungsinya memperkeras suara. Tahu enggak? Ya, itu. Dari sana. Terus terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes langsung mohon Pak. Jangan kalau cuma nyetel itu naikkan aja. Ya. Saya pernah mendengarkan ada azan sebelum waktunya azan itu dia sudah azan. Berarti diulang nanti. Dan iqamah. Enggak, itu berapa menit sebelum waktu nih? Kira-kira itu ya ada 1 jam itu pas azan zuhur itu. 1 jam sebelum waktunya? Iya. Oh, disuruh ulang. Jam 11 berarti azan nih. Ulang. Dan ada lagi setelah azan jauh juga ada. Itu bagaimana? Pokoknya azan tepat waktu. Bagi yang azannya sebelum waktunya, ulang lagi ketika waktunya. Terus tadi kalau azannya setelah waktunya jauh juga ada. Sudah habis azan. kalau masih 5 menit, 10 menit gitu dari waktunya ya, tetap azan saja. Waktunya itu kira-kira jam 2. Ya Allah, baiknya iqamah aja sudah jam 2. Bikin rancu nanti. Baik ya, itu saja untuk pertemuan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjut untuk pekan depan. Namun mungkin nanti ada Bulughul Maram duluan, saya beritahu tentang pengumumannya. Yang jelas ada daurah tanggal 8 sampai tanggal 11. Silakan hadir, namun untuk yang dekat-dekat nanti disuruh tidak nginap ya. Karena pulangnya sore cuma jam 3. Terus untuk tanggal 9 sekali lagi beritahukan ke jamaah ada tablik akbar jam 9 sampai jam 11 pagi di sini. Namun sudah siap-siap sebelumnya karena ada pembagian juga untuk jilbab ya, mugi-mugi ya koko ya. Ya, diumumkan pokoknya. Pokoknya ada yang ngisi. Cari pembicaranya nggak ada yo, pokoknya saya nanti. Sudah, nanti itu hat pahin nggih. Kalau kayak Pak Sudar aja Jamaah bubar nanti nggak sih. Baik, kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo salat sunnah, setelah itu sarapan pagi.